Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa wanita yang kedapatan berzina dihadapkan ke hadapan Tuhan Yesus, dan mereka mengharapkan Tuhan Yesus akan menghukum wanita ini. Ternyata Tuhan Yesus tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan, ya kalau di antara kamu ada yang tidak berbuat dosa, kamu boleh yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Ternyata mereka satu persatu meninggalkan tempat itu, ya, dan mereka tahu bahwa mereka memang sudah pernah berbuat dosa, dan mulai dari yang tua, ya, karena yang tua yang paling banyak dosanya. Lalu mereka semua meninggalkan. Setelah mereka meninggalkan wanita ini, tinggal Yesus sendiri di sana, dan Yesus berkata, loh, mana nih orang-orangnya? Tidak ada yang melempari batu. Perempuan itu bilang, tidak ada, ya. Lalu Tuhan Yesus berkata demikian. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jadi kita belajar dari Yesus di sini ada 3 hal, ya. Kita belajar bahwa Yesus itu mengampuni dosa orang, asal ya mereka juga mau minta ampun, ya. Di sini tidak diceritakan. Tuhan Yesus hanya mengatakan, ya, aku juga tidak menghukum engkau. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi, ya. Mesti bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Jadi Tuhan Yesus, waduh, bisa mengampuni sedemikian rupa, ya. Jadi kita belajar, ya, kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah. Kadang-kadang sulit mengampuni orang yang bersalah, ya. Dalam pelayanan juga ada hamba Tuhan yang sudah berbuat salah, lalu ya sudah diputus, tidak, seakan-akan tidak dimaafkan lagi. Sudah dia dilepas, dia dikeluarkan dari organisasi, ya sudah tidak bisa melayani lagi. Itu satu hal. Yang kedua, kita belajar juga Yesus itu memberikan kesempatan kedua, kasih second chance, ya. Ya udah, sekarang kamu itu sudah nggak dihukum nih. Jadi kamu udah jangan berbuat dosa lagi, ya. Jadi ya berbuat baiklah, jangan begitu lagi, ya, dikasih kesempatan kedua. Nah, kalau dari cerita-cerita selanjutnya, ya, disebut wanita-wanita itu melayani Tuhan Yesus, ya, mungkin salah satunya perempuan ini yang ikut melayani Tuhan Yesus. Banyak wanita-wanita yang melayani Tuhan Yesus, ya, dan Tuhan Yesus senang karena dapat mengampuni orang, dan orang ini sangat berterima kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga belajar tadi yang pertama mengampuni, yang kedua itu kita memberi kesempatan lagi, ya, kalau diampuni diberi kesempatan kedua. Yang ketiga, kita lihat kerendahan hati Yesus, ya. Itu kan orang-orang itu tidak patut, ya, datang kepada Tuhan Yesus lalu disuruh menghakimi. Mereka mau mencari kesalahan Yesus, ya. Tetapi Yesus tenang saja. Yesus tidak mengatakan apa-apa. Dia biarkan. Coba saudara bayangkan, ini seorang, dia itu anak Allah, dia itu, aduh, Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Diperlakukan seperti itu oleh orang-orang, tapi dia tidak apa-apa, ya. Ya, dia hanya mengatakan apa yang harus dia katakan, dan cara berkomunikasinya itu luar biasa. Dia tidak, oh ya kamu tuh, oh bisanya menghakimi orang, bla bla, enggak. Tapi Tuhan Yesus, oh ya baik, lempar aja batu. Memang hukumnya dilempar batu, tapi kalau kamu sendiri nggak berbuat dosa, ya, kalau kamu sendiri nggak ada dosanya, silakan aja. Memang hukumnya lempari saja. Tapi tidak terjadi demikian, karena orang-orang itu tahu bahwa mereka juga berbuat dosa, ya. Jadi cara berkomunikasinya, Tuhan Yesus mengerti keadaan orang-orang itu, dan Tuhan Yesus hanya
memperjelas saja. Kalau kamu sendiri tidak pernah berbuat dosa, ya hukumlah orang yang berdosa. Jadi lakukan kalau memang itu patut untuk kamu lakukan, asal kamu sendiri juga tidak begitu, ya. Jadi ya lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Hukum Tuhan Yesus itu, ajaran Tuhan Yesus luar biasa. Hanya dengan satu kalimat saja dapat mengubah hidup orang. Hanya dengan kata-kata yang sederhana, semua orang dapat mengatakannya, ya. Namun orang tidak terpikir bisa mengatakan seperti itu. Kalau memang kamu tidak pernah berbuat dosa, ya lempari aja orang ini, ya. Gitu. Tapi itu mengubah hidup orang-orang ini, menyadarkan mereka. Ya, saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kita bisa mengampuni orang lain. Yang kedua, kita beri kesempatan yang kedua. Dan orang yang diberi kesempatan itu harus bertobat. Jangan lakukan lagi kesalahan yang sama. Itu membuat orang lain sulit untuk mengampuni. Nah, yang ketiga, kita belajar untuk menjadi rendah hati. Ya, orang lain boleh membuli, mengejek, mencobai kita, tetapi kita tidak goyang, kita teguh dengan pendirian kita yang benar, ya, dan tidak melawan secara frontal. Demikian saudara-saudara, mari kita belajar semua ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena teladan Tuhan Yesus di dunia ini. Biarlah kami dapat meneladani, kami dapat mengampuni orang yang bersalah, kami dapat memberi kesempatan kedua untuk orang yang pernah bersalah, dan kami juga rendah hati menerima kalau ada orang yang memperlakukan kami tidak baik. Biarlah kami dapat menerima, dan kami mendoakan biar Tuhan sendiri yang melakukan kehendak Tuhan atas orang-orang yang membuli atau orang-orang yang merendahkan kita. Ampuni segala dosa dan kesalahan orang lain, juga diri kami Tuhan, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu selalu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian saudara-saudara renungan kali ini, supaya kita dapat melaksanakan. Sudah dengar, sekarang kita menjalankan. Sampai jumpa pula. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.